Halo guys, berjumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan membahas sebuah cerita yang berjudul Stand By Me Doraemon 2. Film ini merupakan lanjutan dari sequel Stand By Me Doraemon 1 pada tahun 2012. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas jalan ceritanya. Cerita diawali setelah Dekisugi, Giant, Sunio, dan Nobita selesai minum-minum. Terlihat Giant dan Sunio sedang mabuk, sedangkan Dekisugi dan Nobita masih sadar karena menggunakan alat pengingat kesadaran. Kemudian Dekisugi berpesan bahwa dia tidak bisa datang besok. Nobita pun pulang menggunakan mobil dengan kemudi otomatis. Nah, jadi pesta lajangnya ini adalah perayaan karena besok Nobita akan menikah. Makanya dia minum-minum. Nah, kemudian terlihat di atas langit Doraemon dan Nobita terbang. Doraemon berkata, kita akan lihat hari pernikahannya lain kali ya. Nah, cerita pun dimulai. Scan besoknya diperlihatkan Nobita dimarahi ibunya di hari ulang tahunnya karena menyembunyikan hasil ulangannya di laci yang mendapatkan nilai 0. Nobita menangis, masuk ke kamarnya dan berpikir kalau dia itu bukan anak kandung karena sering dimarahi dan diberi nama Nobita. Sedangkan Doraemon yang sibuk mengecek peralatan ajaibnya yang tersebar di plafon. Nobita yang masih kesal kemudian ingin bertemu ibu kandungnya. Nobita kemudian penasaran dengan sebuah alat yang namanya alat pelupa. Doraemon dengan cepat mengambilnya karena mungkin disalahgunakan Nobita. Di tengah rengekan Nobita tiba-tiba muncul alat dari tos serba masa depan yang bernama tali penukar jiwa. Dicobalah alat tersebut. Seketika jiwa Nobita dan Doraemon tertukar. Nah, mereka pun bertukar kembali. Nah, selesai mencoba alat, tiba-tiba saja ada sesuatu yang menabrak Nobita yang membuatnya langsung pingsan tak sadarkan diri. Kemudian setelah dia sadar, dia berkata, aku harus bergegas dan menyelamatkan kita berdua. Entah apa maksudnya, Nobita langsung pergi dengan mesin waktu. Dengan cepat Nobita sudah kembali. Doraemon yang merasa ada sesuatu yang aneh terjadi di suatu tempat. Di tengah percakapan untuk menyembunyikan hasil ulangan, tiba-tiba ibu datang masuk ke kamarnya. Mereka pun langsung bersembunyi di plafon yang terlihat ada Doraemon transparan. Nah, sambil menyembunyikan hasil ulangan, mereka pun menemukan sebuah boneka. Nah, boneka beruang yang mengingatkan mereka pada neneknya dulu yang masih hidup. Nah, neneknya di sini sangat menyayangi dan memanjakan Nobita. Karena rindu dengan sang nenek, Nobita pun ingin pergi melihatnya di masa lalu menggunakan mesin waktu. Doraemon yang ikut sangat terburu-buru. Nah, sesampainya di masa lalu bertemu sang nenek yang melihat neneknya sedang menjahit boneka, berkata bahwa neneknya ingin melihat Nobita menggendong tas ke sekolah. Nobita pun segera mewujudkan hal tersebut dan mengambil tas dari masa sekarang. Neneknya pun langsung percaya bahwa itu adalah Nobita dan berkata, nenek ingin melihat pengantinmu sekali saja. Tanpa berpikir panjang, Nobita segera mengabulkan permintaan neneknya tersebut. Dibantu alat Doraemon yaitu televisi waktu, Nobita dan Doraemon melihat hari H pernikahannya di masa depan yang di sana terlihat Giant dan Sunio panik karena Nobita menghilang. Karena ingin masa depannya kacau, mereka pun pergi ke masa depan dengan mesin waktu. Karena terburu-buru, mesin waktu yang terbuka di toilet tanpa disadari. Ada orang lain di sana. Sampailah mereka di gedung pernikahan dan melihat Shizuka terlihat cantik berpakaian pengantin. Karena khawatir pernikahannya batal akibat Nobita yang hilang, Nobita dan Doraemon yang dari tadi melihat menggunakan jubah transparan mempunyai ide untuk membuat Nobita masa sekarang menggantikan dengan cara memakai kain waktu yang dapat mengubah usia orang menjadi bertambah. Jadi Nobita bertambah menjadi umur 25 tahun.
Kemudian Nobita yang pucat karena tidak siap menikah pun pingsan. Doraemon pun menyadarkannya. Nah, kemudian Nobita pun duduk bersama Shizuka sambil menonton video di Kisugi yang memberikan ucapan selamat dari bulan. Kemudian kesan pesan dari guru yang memberikan nilai 0 dan foto bersama teman-temannya. Dimintalah Nobita berpidato di tengah para hadirin yang datang. Karena tidak pernah berpidato, Nobita dan Doraemon pun segera mencari Nobita dari masa depan. Agar hadirin tidak bosan menunggu, teman Nobita yaitu Giant berinisiatif menghibur dengan suaranya yang membuat heboh semua orang. Nobita dan Doraemon terus mencari kemana-mana namun tak kunjung menemukan Nobita dewasa. Mereka pun ingin menggunakan alat tongkat pencari. Tapi Doraemon meninggalkannya di plafon kamar. Doraemon berencana pergi ke masa sekarang, mengambilnya dengan mesin waktu, yang mana itu berlangsung selama 5 menit. Waktu yang cukup untuk Giant menyelesaikan nyanyiannya. Tapi mesin waktu yang ditinggalkan di toilet tiba-tiba menghilang, karena dipakai oleh seseorang. Mereka pun mencari cara agar bisa pulang, dan menemukan ide menggunakan alat mesin waktu jiwa. Digunakanlah jiwa Nobita untuk pergi ke masa sekarang. Nah, jika kalian sadari, jiwa itulah yang tadi di awal menabrak Nobita dan menyadarkannya untuk menyelamatkan mereka berdua. Mereka berhasil, yang jika sadari, kemudian Doraemon transparan itu adalah Doraemon dari masa depan yang mengambil tongkat pencari. Mereka pun mengetahui bahwa Nobita masa depan berada di masa sekarang, sedang melamun di taman karena tidak percaya diri dapat membahagiakan Shizuka. Dan kita tahu sekarang yang berada di toilet umum tadi dan menggunakan mesin waktu adalah Nobita masa depan. Nobita yang melihat menggunakan televisi waktu, melihat Shizuka sedih karena dirinya menghilang, ia pun bertekad untuk memperbaiki apa yang telah ia perbuat. Nobita dewasa pun mengeluh sikapnya sekarang akibat dari Nobita kecil yang malas. Karena ingin memperbaiki diri, mereka berdua pun bertukar tubuh dengan tali penukar jiwa. Bukannya melakukan hal yang bermanfaat, Nobita dewasa dengan tubuh 10 tahun memancing kemarahan Giant karena tidak bermain baseball dengan baik. Akhirnya Nobita pun dimarahi oleh Giant dan dikejar-kejar. Sedangkan Nobita dan Doraemon melihat dari jauh. Nah, mereka pun pulang. Nah, di kamar Nobita sudah menunggu pegawai Toshiba masa depan yang mengatakan bahwa alat penukar jiwa tersebut error. Yang mana jika sudah 1 jam, kesadaran dan keingatan Nobita masa depan dan masa sekarang akan menghilang. Karena panik, Doraemon dan Nobita kecil dalam tubuh dewasa segera mencari Nobita dewasa dalam tubuh anak kecil, namun tak kunjung ketemu. Malahan, Nobita dewasa membuat masalah dengan trio berandal SMP setelah berhasil kabur dari Giant. Alhasil, Nobita pun dipukuli sampai kehilangan kesadarannya secara perlahan. Nobita kecil di tengah pencarian juga mulai kehilangan kesadarannya. Tak lama setelah itu, datanglah Shizuka, kemudian Giant, serta Sunio menggunakan pesawat remote control menolong Nobita dewasa dan gelut bersama. Nah, setelah berhasil mengusir trio berandal, Nobita jatuh pingsan tak sadarkan diri. Doraemon dengan pintu ajaibnya
berhasil menemukan Nobita dewasa untuk ditukarkan kembali ke tubuhnya semula. Nah, di sini menegangkannya karena usahanya hampir gagal, karena kesadaran dan ingatannya kalau sudah lama akan hilang. Namun dengan tekad yang kuat, Nobita kecil dan Nobita dewasa bisa diselamatkan. Setelah sadar, mereka bertiga pun kembali menuju mesin waktu, menuju masa lalu, yaitu di mana masa Nobita baru dilahirkan, agar Nobita dewasa dapat menyelesaikan pidatonya dan Nobita kecil memastikan dia anak kandung. Ayahnya yang memberikan nama dengan penuh makna dan arti membuat Nobita kecil percaya bahwa dia anak kandung yang sebenarnya. Segeralah mereka kembali menggunakan mesin waktu untuk berangkat mengantar Nobita dewasa ke pernikahannya, yang mana semua kejadiannya terjadi 5 menit. Setelah mengantar sampai gedung, Doraemon dan Nobita kecil tidak ikut karena ada janji yang harus ditepati kepada neneknya. Nobita menyelesaikan pidatonya dengan baik yang membuat penonton bertepuk tangan meriah, dan saya pun terharu. Terlihat di balik semak-semak, neneknya dari masa lalu bersama Doraemon dan Nobita dengan bahagia melihat pernikahan cucu kesayangannya di masa depan. Setelah melihat, mereka pun bergegas pergi. Nah, di akhir cerita Nobita dan Doraemon, mereka pun kembali ke masa sekarang setelah berpamitan dengan neneknya menggunakan mesin waktu. Di tengah perjalanan, tanpa disengaja Nobita terkena tongkat pelupa yang menyebabkan ingatan setelah bertemu nenek hilang dan cerita pun berakhir. Oke, secara keseluruhan film Stand By Me Doraemon 2 memiliki nuansa yang menyenangkan, sedih, dan juga mengharukan. Nah, untuk skor di IMDb, film ini mendapatkan skor 7,5. Sedangkan untuk saya, film ini mendapatkan skor 8,0. Karena menggabungkan konsep antara masa sekarang, masa lalu, dan juga masa depan. Jadi, film ini cukup menarik untuk ditonton. Dan segitu aja pembahasan alur cerita Stand By Me Doraemon 2. Sampai jumpa lagi di review selanjutnya.